Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kasihan kasihan What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. Perkenalkan, kita dari kelompok bioteknologi kelas 12-3, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini, absen 22. Saya Dewa Nabila, absen 3. Saya Nadar Madani Putra, absen 7. Saya Nora Divan Putra Prasetya, absen 27. Saya Sandra Nufadila, absen 33. Saya Benjamin Pak Idris, absen 1. Saya Okisari Ramadan, absen 29. Di sini kita akan membuat nata dekobo. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu tuangkan air kelapa yang sudah disaring tadi. Dalam panci. Nyalakan kompornya. Setelah mendidih, masukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Pertama-tama yaitu 50 gram gula, 5 gram ZA Food Grade, 10 ml minyak, lalu aduk hingga merata. Setelah mendidih, matikan kompornya. Kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih dengan pelan-pelan. Saat masih panas, tuangkan bakteri starter ke dalam wadah yang sudah diisi. Sebanyak 10 ml. Kemudian aduk hingga merata. Hingga dingin, lalu tutup dengan koran. Pastikan air kelapa yang sudah direbus tadi benar-benar dingin, supaya nanti tidak menguap saat ditutup. Dengan koran hingga rapat. Pastikan rapat, jangan sampai ada rongga yang terlihat. Jika sudah ditutup dengan rapat, lalu simpan ke tempat yang suhunya tidak tercampur dengan bakteri luar. Contohnya di dalam kamar. Tunggu sampai 14 hari sampai membentuk nata.
adalah hasil fermentasi nata de coco selama 14 hari. Warnanya putih, berkerut, dan baunya sedikit menyengat karena meningkatnya asam. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil nata de coco yang mengalami kegagalan. Faktornya karena kurangnya perbandingan yang tidak setara. Nah, bentuknya seperti ini. Berjamur dan tidak bisa dimakan. Dalam proses pembuatan nata de coco, tidak semuanya mengalami keberhasilan. Ada juga proses yang mengalami kegagalan. Kegagalan ini dijadikan sebagai usaha untuk memperbaiki hasil yang lebih baik seperti ini. Cuci bersih nata yang telah melalui fermentasi selama 14 hari hingga lendirnya hilang. Rendam nata dengan air bersih. Pindahkan ke dalam wadah lain selama 6 jam sekali dan ganti airnya. Potong nata berbentuk dadu menggunakan pisau. Masukkan nata yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah sementara. Rendam nata yang telah dipotong ke dalam wadah atau baskom selama 2 hari. Usahakan ganti airnya. Masukkan air ke dalam panci dan nyalakan kompornya. Masukkan daun pandan ke dalam panci, kemudian masukkan nata yang telah dipotong kecil-kecil. Masukkan bubuk pengental kurang lebih setengah sendok makan. Bubuk pengental ini bertujuan untuk membuat tekstur nata menjadi lebih kenyal. Usahakan menggunakan air hangat lalu aduk hingga merata. Tutuplah panci hingga mendidih selama 5 menit. Setelah mendidih, biarkan hingga 5 jam untuk mengubah tekstur lebih kenyal. Fermentasi itu penting karena mengubah struktur serat dan tekstur awal kelapa menjadi substansi yang kenyal dan transparan. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi seperti Acetobacter psyllium membantu membentuk jaringan solusa yang khas pada nata. Ini memberikan tekstur unik dan sifat kenyal pada produk akhir. Kita memilih nata de coco sebagai praktikum bioteknologi konvensional. Karena bioteknologi konvensional dalam produksi nata de coco dapat lebih mudah diimplementasikan oleh produsen kecil atau menengah. Karena tidak memerlukan teknologi canggih atau biaya yang tinggi. Selain itu, pendekatan ini seringkali dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah metode ini tidak hanya menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga memiliki dampak positif pada lingkungan. Dengan menggunakan organisme secara langsung, seperti dalam proses fermentasi, kami dapat mengurangi polutan dan menciptakan teknologi pengolahan limbah yang lebih aman. Mengkonsumsikan manfaat ini kepada masyarakat sekitar merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kontribusi bioteknologi konvensional. Mengapa kita Timong? Mengapa kita memilih nata dan coco ya? Nata de coco. Belen. Yang pertama kita akan Sambil lihat kamera. Oga wes bagus. Beli ayam di Pak Mamat. Cakep. Pulangnya ke Babatong. Aku bisa Belajar biotok. Pulangnya ke Babatong. Anak muda harus semangat. Bentar lagi kita tamat. Baju
teknologi bersama Bu Mamin. Pak Elo juga tak berterima kasih. Bioteknologi itu asik. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.